Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin keluar untuk berjalan menuju rumah-rumah si calon pemimpin yang akan kita pilih atau yang akan kita coblos. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya lanjut untuk informasi ini, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa saya Salman Al-Farisi atau Dedi Jaya atau Yogi Pranata Indra Jayakusuma Dirmi Harja di mana-mana tidak ikut dalam hal politik atau tidak ikut berpolitik seperti teman-teman yang mensuarakan calon-calon yang didukungnya. Saya tidak seperti itu. Saya netral. Tapi saya lakukan ini karena saya ngerasa peduli kepada saudara-saudara semua dimanapun kalian berada, yang berada di Nusa Tenggara Barat, baik itu wilayah Sumbawa, Bima, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara. Nah, dari situ saya melakukan ini untuk menelusuri sifat-sifat tersebut agar saudara-saudara tahu calon pemimpin yang lebih baik. Nah, nanti saudara-saudara akan lihat sendiri bagaimana sifat si calon pemimpin yang akan kita pilih. Nah, agar nanti di waktu kita memilih calon pemimpin, kita tidak sembrono. Artinya begini, kita memilih calon pemimpin yang lebih baik, yaitu sesuai dengan tujuan kita, yang bisa memakmurkan rakyatnya atau masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya, peduli kepada orang-orang yang miskin atau yang membutuhkan bantuan, tidak seperti yang biasa terjadi yang tidak diinginkan oleh saudara-saudara semua sebagai masyarakat. Nah, maka dari itu, saudara, sekarang kita lihat bagaimana calon pemimpin ini akan melakukan sambutan kepada kedatangan saya dengan berpakaian compang-camping begini. Nanti saya akan lihat dia bagaimana karakter pemimpin itu akan menyambut kedatangan saya untuk bertamu. Ya. Maka dari situ, saudara-saudara semua, saudara semualah yang nanti untuk menganalisa pemimpin-pemimpin tersebut, bagaimana tentang dia kelakuannya terhadap orang yang seperti ini, orang yang nggak berada, orang yang gimana, orang yang butuh bantuan gimana. Nanti saudara saksikan. Saya akan coba untuk live-kan atau videokan kedatangan saya atau pertemuan saya dengan beliau nanti. Oke. Nah, dan yang perlu saudara ketahui, dalam mengantisipasi sebagai pendukung atau pencoblos, apa namanya? Ya, sebagai pendukung pemimpin-pemimpin yang saudara dukung itu, hati-hati. Jangan sembarangan, jangan terbawa oleh hawa nafsu atau jangan terpikat oleh uang yang hanya satu kali dimakan langsung habis dan besok sesudah itu kita susah untuk mencari bantuan dan tidak mungkin dikasih lagi kecuali orang-orang yang dekat atau orang yang penting atau orang yang orang yang tinggi jabatannya dia peduli. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita yang rendah, kita yang hina, kita yang membutuhkan bantuan, benar-benar sungguh membutuhkan bantuan dari mereka, dia sepelekan. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kita cari pemimpin yang betul-betul peduli. Bagaimana sih sifat pemimpin yang betul-betul peduli itu? Nanti kita saksikan, nanti kita analisa bersama-sama sebagai seorang masyarakat atau sebagai seorang pendukung dari nomor 1 maupun nomor 2. Oke? Ya, sekedar ini yang saya sampaikan, saudara-saudaraku semua. Dengan berpakaian compang-camping, saya akan mendatangi atau mengunjungi semua calon pemimpin daerah tersebut, baik Pulau Sumbawa dan Lombok. Oke, terima kasih.
Kita saksikan bersama nanti dengan videonya Dedi Jaya original Lombok atau Salman Al Farisi atau Yogi Pranata Indra Jaya Kusuma Dirmi Harja di mana-mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, alhamdulillah. Ternyata saya bisa jumpa dengan beliau yang Bupati Najmul dari Lombok Utara. Assalamualaikum. Iya, aku kebetulan dari Darmaji nih. Alhamdulillah saudara-saudara, saya ingin berkesempatan untuk ngobrol bersama beliau dari Bupati Lombok Utara yang akan ampun yang lihat sekedik nih enggak masalah nih kita. Alhamdulillah yang alhamdulillah cuman yang ingin apa namanya itu ingin silaturahmi pertama kemudian karena dari dulu yang ketemu alhamdulillah sempat ketemu. Nah cuman untuk masalah ada yang ingin dikonsultasikan tapi untuk dia mungkin yang pasti itu masalah kepemimpinan. Artinya kita baratnya kita dan setiap pemimpin itu mempunyai tujuan yang baik kan dalam kepemimpinan ini. Nah, yang manakah yang ingin dengar dari beliau kepemimpinan yang baik tersebut? Nah, itu yang sebenarnya ingin singkat. Ya, menurut beliau kan di Lombok Utara dulu ibarat atau contohnya kan terkena suatu musibah. Nah, sedangkan waktu ini kan beliau sebagai pemimpin dari Lombok Utara. Nah, sekarang yang ingin tahu di apa kepemimpinan yang baik ini seperti apa? Jadi karena di Lombok Utara yang lihat dari kemarin kan ada yang mendapatkan bantuan dan ada pun yang tidak mendapatkan bantuan sehingga keadilan itu tidak seimbang di waktu ini. Nah, bagaimana pendapat beliau dari hal-hal? Ya, pertama kalau kita bicara pemimpin yang baik ya pemimpin yang memperhatikan masyarakat. Sebenarnya ya. Kalau dikatakan tidak ada yang tidak mendapat yang sama sekali tidak mendapat bantuan, tidak ada di daerah. Saya pernah dikatakan tidak ada, ya karena semua dapat, bahkan kalau apalagi pada musim gempa itu bantuan berlimpah, ya. Untuk bantuan rumahnya gitu. Bantuan rumah juga semua dapat, tidak ada yang tidak dapat. Kalaupun dia belum dapat itu belum dapat, bukan tidak dapat, ya. Tidak ada yang tidak dapat. Oke. Tapi begini Kang, kebetulan yang kan melihat dan mendengar info langsung ini kan dari orang yang belum dapat sampai sekarang itu. Terus bagaimana tentang kepemimpinan itu? Apakah yang yang memimpin di sana yang salah atau gimana nih masalah? Bukan tidak dapat, belum dapat. Oh, belum dapat. Memang belum keluar nih. Belum, ya ada 12.500 yang belum keluar. Bukan hanya 1-2 orang yang belum ketemu itu. 12.500 yang belum keluar. Tapi infonya masih itu. Maka itu info kan saya yang tahu datanya kan. Di data di saya semua itu ada, tidak ada tidak dapat. Kalaupun dia tidak dapat sekarang, itu pasti akan dapat setelah SK 2527. Nah, kemudian yang kedua, setelah SK 2527 pun saya sudah menyiapkan cadangan. Ada 7.180 rumah ya untuk masyarakat kita yang belum dapat apabila SK 1/27 sudah selesai. Jadi semua dapat. Nah kebetulan malah info kan yang dapatkan masalah info yang langsung sendiri yang melaksanakan tersebut katanya bisa dibatalkan bantuan-bantuan tersebut dari pihak kan begini yang diampun
dari pihak kadus atau dari kepala dusun yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mendapatkan bantuan yang rusak berat katanya kan dulu, akhirnya setelah dia kan nggak punya rumah nih Ki, sehingga dia melanglang buana orangnya nih Ki. Nah, sampai di akhir tahun 2020 kemarin dia datang, dia menanyakan dulu kan dikasih tahu kamu dapat di tahun paling belakang gituin memang, Tapi dia memang tidak punya rumah. oke. Nah, Kalau dia tidak punya rumah, memang dia tidak pernah dapat. punya cuman hancur rumahnya. Oh iya. Itu maksudnya. Bahkan dia tidak punya rumah. Enggak, maksudnya yang sudah hancur ini kan nggak punya, jadinya melanglang buana orangnya ini kan. Nah, sehingga data disampaikan sama kadusnya, nanti akhirnya tidak dapat digituin orang tersebut. Nah, sehingga pas akhir kemarin ditanyakan, jadi nggak kita dapat bantuan rumah tersebut, nggak jadi batal. Nah, itu yang disampaikan oleh kadus tersebut. Nah, apakah itu benar? Jadi dapat dia nanti, tapi setelah SK27 ini didaftarkan kembali yang belum dapat itu. Didaftar kembali. Ya, didaftar kembali. Nah, itu lah yang sempat ingin bertemu beliau, langsung ingin coba apakah yang harusnya kita sampaikan seperti ini kan, karena kadus nggak mau tahu kalau sudah misalnya kan udah bilang nggak bisa, sudah tercoret namanya, udah dipindah alihkan katanya ini kan. Jadi dia tidak ada yang dialihkan itu. Kalaupun dia misalnya kesalahan data, ada double dan sebagainya, itu pasti bisa diperbaiki. Ya, yang penting mau diurus oleh masyarakat kita, urus lewat kadus, urus BPBD, dan insya Allah dapat. Oh, tak berarti bisa diurus kan? Mau antar ke rumah? Ya, Pondok. Allah. Kapan balik? Yuk. Mau menjiwa Paman Saiful nih kan tidak mas? Iya. Jadi Iya. Iya. kurang gitu. Enggak, Jam hampir 11 Ya, alhamdulillah. acara 9 hari warga. Oh, enggak, alhamdulillah mikir yang sunatan ampuran ini. Setengah yang mikir mikir tanpa ada janji. Alhamdulillah yang sempat ketemu. Alhamdulillah. Enggak, kurang lebih yang tunas pamit mikir Sama Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak, amin. Doakan nih kita. Ya. Enggak, sila. Assalamualaikum. Alhamdulillah saudara-saudaraku semua, saya sudah sempat berbincang-bincang sama beliau tadi mengenai masalah bantuan tersebut, dan apabila nanti alhamdulillah untuk masalah kepemimpinan tersebut keadilannya ada pada beliau dari terlihat, dan nanti kita sama-sama menyaksikan atau mengoreksi bagaimana sih sebenarnya pemimpinan itu harus adil dan harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, bagi yang suka tonton video ini, maka jangan lupa like dan subscribe video ini, bantu share, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kita bisa menganalisasi bagaimana perjalanan seorang pemimpin yang adil dan makmur, dan pemimpin yang lebih baik. Ya, nanti kita analisis sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.